Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebuah video yang mengguncang dunia militer Indonesia menyebar dengan cepat di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pria muda berbaju hitam dengan logo gerombolan elang berteriak lantang di depan kamera. Ia mengucapkan kata-kata yang mengejutkan banyak pihak, menghina Jenderal Agung Prawira, sosok legendaris yang dikenal karena dedikasinya terhadap negara. Jenderal itu cuma pahlawan di atas kertas. Sekarang dia hanya sampah, kata pria itu sambil tertawa lebar, seolah tidak peduli dengan dampak kata-katanya. Di Mabes TNI, suasana langsung berubah tegang. Brigadir Jenderal Bagus Satria, Komandan Kopassus yang baru saja menyelesaikan misi penting, memandang video tersebut dengan ekspresi marah. Di belakangnya, beberapa perwira hanya bisa diam, mengetahui betapa dalamnya penghinaan yang telah dilontarkan. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini penghinaan terhadap kami semua, kata Bagus dengan suara penuh amarah, matanya tajam menatap layar. Perintah segera dikeluarkan. Segera siapkan operasi. Kita harus mengembalikan kehormatan kita, ujar Bagus tegas. Letnan Kolonel Rian, tangan kanan Bagus, membuka meja besar yang dipenuhi peta, laporan intelijen, dan foto-foto markas gerombolan elang. Mereka bukan sekadar ormas biasa, tapi sudah menjadi kelompok kriminal yang mengancam kestabilan negara. Ini bukan soal politik, ini soal harga diri, dan Kopassus tidak akan membiarkan kehormatan mereka diinjak begitu saja. Suasana di markas gerombolan elang yang terletak di pinggiran Jakarta mendadak berubah mencekam. Truk-truk taktis militer berhenti dengan tenang di depan gerbang besar yang dijaga ketat. Tanpa sirene, hanya ada langkah-langkah tegas pasukan Kopassus yang turun satu persatu, bergerak cepat dan penuh disiplin. Mereka siap menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Beberapa anggota gerombolan elang yang berjaga di pintu gerbang terkejut melihat kedatangan pasukan elit. "Apa yang kalian inginkan di sini? Ini wilayah kami," teriak salah satu dari mereka, mengacungkan senjata ke arah pasukan Kopassus. Namun, Kapten Eko, pemimpin pasukan yang memimpin operasi tersebut, hanya menatap dengan tatapan dingin. "Mundur, atau kalian akan menyesal," jawabnya dengan suara tegas dan penuh kewibawaan. Dengan sinyal dari Kapten Eko, pertempuran pun dimulai. Gerombolan elang yang sebelumnya merasa aman dan berkuasa mendapati diri mereka terkejut oleh serangan cepat dan terorganisir dari Kopassus. Dengan tembakan terarah yang tepat sasaran dan gas air mata yang menyebar di udara, anggota gerombolan elang tidak mampu bertahan lama. Dalam hitungan detik, area depan markas mereka berubah menjadi medan pertempuran yang kacau. "Perimeter aman, kita lanjutkan ke dalam," ujar Kapten Eko, memimpin pasukannya untuk terus bergerak ke dalam markas setelah beberapa anggota gerombolan elang terluka. Keputusan sudah diambil, dan pertempuran ini bukan hanya soal mengamankan markas, tetapi juga soal membela kehormatan dan memastikan bahwa kelompok ini tidak lagi mengancam negara. Markas gerombolan elang lebih besar dari yang diperkirakan. Begitu pasukan Kopassus masuk ke dalam, mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar sebuah markas, tetapi sebuah kompleks bawah tanah yang tersembunyi dan penuh dengan fasilitas canggih. Pasukan Kopassus bergerak cepat, menelusuri lorong-lorong sempit yang menyerupai labirin, masing-masing dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan yang mungkin ada. "Ini bukan organisasi biasa," ujar Letnan Ardi, seorang perwira muda yang terlibat dalam operasi ini. "Mereka punya senjata yang lebih modern, alat-alat canggih, bahkan sistem pengawasan yang rapi." Letnan Ardi memeriksa sebuah layar monitor yang memperlihatkan rekaman CCTV di seluruh area markas. Mereka sudah mempersiapkan ini dengan sangat matang. Di dalam sebuah ruang bawah tanah yang lebih besar, pasukan menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi senjata tajam dan berbagai peralatan militer ilegal. Di sisi lain, beberapa monitor CCTV menunjukkan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh anggota gerombolan elang, menambah kecurigaan bahwa mereka terlibat dalam sindikat kriminal berskala besar. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu bagian belakang rumah.
Beberapa anggota gerombolan elang yang tersisa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Dengan gerakan cepat dan terkoordinasi, pasukan Kopassus segera memblokir semua jalan keluar. Mereka tidak akan memberi kesempatan kepada siapapun untuk lolos. Mereka tidak akan kemana-mana, kata Kapten Eko dengan suara tegas, memastikan bahwa tidak ada celah bagi gerombolan elang untuk melarikan diri. Dengan semakin banyak bukti yang ditemukan, pasukan Kopassus semakin yakin bahwa operasi ini akan mengungkap lebih dari sekadar kejahatan biasa. Di lorong bawah tanah yang sempit dan gelap, John Santoso, pemimpin utama gerombolan elang, berlari terburu-buru. Wajahnya penuh keringat dan rasa panik. Sementara langkahnya semakin cepat menuju pintu logam yang mengarah ke garasi tersembunyi. Di belakangnya, suara langkah pasukan Kopassus semakin mendekat. John tahu, jika ia tidak segera melarikan diri, semuanya akan berakhir di sini. Dengan napas yang terengah-engah, John menoleh sebentar ke belakang, melihat bayang-bayang pasukan elit yang semakin mendekat. "John, berhenti!" teriak Letnan Ardi dengan suara tegas, sementara senjata terarah langsung kepadanya. Tapi John, yang sudah berada di ujung kekalahan, tak berniat berhenti. Ia berlari lebih kencang, mencoba mencapai pintu logam yang masih terbuka lebar. Namun, sebelum ia bisa keluar, tembakan tepat sasaran menghentikan langkahnya. Suara peluru yang menghantam kaki John membuatnya terjatuh ke lantai dengan keras. "Kamu sudah terjebak," kata Kapten Eko dengan suara penuh keyakinan, mendekati John yang terjatuh dan berusaha bangkit. Dengan cepat, tangan John diborgol, dan tubuhnya diseret keluar dari lorong. Suasana di sekitarnya semakin tegang saat pasukan Kopassus memeriksa setiap sudut ruangan untuk memastikan tak ada lagi anggota gerombolan elang yang lolos. Setelah berhasil menangkap John, tim lainnya menemukan dokumen-dokumen yang sangat penting yang membuktikan keterlibatan gerombolan elang dalam berbagai kejahatan besar. Pengejaran ini bukan hanya soal menangkap seorang buronan, tetapi juga soal mengungkap jaringan kriminal yang sudah lama beroperasi dan mengancam negara. Keberhasilan ini memberikan secercah harapan bahwa keadilan akan segera ditegakkan. Setelah berhasil menangkap John Santoso, pasukan Kopassus melanjutkan misi mereka untuk mengamankan seluruh bukti yang ada di markas gerombolan elang. Markas yang awalnya tampak seperti tempat biasa ternyata menyimpan berbagai rahasia kelam yang menghubungkan gerombolan elang dengan sejumlah kegiatan kriminal besar. Dalam ruang penyimpanan yang terkunci rapat, mereka menemukan daftar panjang perusahaan yang telah diperas dan transaksi ilegal yang menunjukkan bahwa gerombolan elang memiliki pengaruh yang luas dalam berbagai sektor. Di ruang interogasi, John yang duduk dengan tangan terborgol tampak lelah dan tak berdaya. Wajahnya memerah akibat benturan saat penangkapannya, tetapi ia tetap mempertahankan sikap dingin, seolah tak ada yang bisa mempengaruhi keputusannya. Kapten Eko duduk di hadapannya dengan tatapan tajam. "Siapa yang mendanai kalian?" tanya Kapten Eko dengan suara yang penuh tekanan. John diam sejenak. Matanya menatap lampu di langit-langit ruangan, seolah mencari kekuatan untuk menjawab. "Tanpa orang besar di atas kami tak akan pernah bisa berdiri sejauh ini," jawabnya akhirnya dengan suara pelan, namun penuh makna. Ia menyebutkan nama seorang pengusaha besar yang selama ini dikenal sebagai pembela rakyat, namun sebenarnya terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan banyak orang. Nama yang disebutkan John membuat seluruh ruangan hening. Nama itu bukan hanya dikenal di kalangan pebisnis, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam politik. Hal ini mengungkapkan betapa dalamnya jaringan kriminal ini, yang telah merembet ke berbagai lapisan masyarakat. Kapten Eko menatap John dengan tajam. "Kamu akan membayar untuk semua yang telah kamu lakukan," ujarnya, mengetahui bahwa pengungkapan ini akan mengubah segalanya. Dengan kebenaran yang terungkap, operasi ini tidak hanya mengamankan anggota gerombolan elang, tetapi juga membawa keluar wajah asli dari mereka yang selama ini berada di balik layar, mengendalikan kejahatan di negara ini. Pengungkapan yang mengguncang ini membawa dampak yang luar biasa. Nama-nama besar yang selama ini terlindungi mulai terungkap satu persatu. Tokoh-tokoh penting dari berbagai sektor, mulai dari pejabat tinggi, pengusaha besar, hingga tokoh-tokoh yang dianggap pahlawan rakyat, akhirnya terjerat dalam jaringan kriminal gerombolan elang. Masyarakat yang sebelumnya mengira ancaman datang dari luar, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa pengkhianat itu ada di dalam negeri mereka sendiri. Setelah serangkaian bukti yang ditemukan di markas gerombolan elang dan interogasi terhadap John Santoso, pihak berwenang mulai mengeluarkan pernyataan.
Beberapa orang yang selama ini diidolakan publik ternyata memiliki hubungan gelap dengan kelompok kriminal tersebut. Mereka menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka untuk mendanai dan melindungi kegiatan ilegal gerombolan elang yang telah merusak banyak kehidupan. Pada akhirnya, Kopassus tidak hanya berhasil menegakkan hukum, tetapi juga memberikan pesan kuat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan integritas bangsa. Kami bukan hanya menegakkan hukum, tetapi kami memastikan bangsa ini tetap berdiri dengan integritas dan moral yang benar, ujar Kapten Eko, dengan penuh keyakinan saat operasi dinyatakan selesai. Meski badai belum sepenuhnya reda, harapan baru muncul di tengah masyarakat yang telah lama dirundung ketakutan dan ketidakadilan. Dengan terbongkarnya jaringan kriminal ini, rakyat Indonesia mulai merasa ada keadilan yang tegak kembali. Negara ini, seperti yang dikatakan Kapten Eko, hanya akan tegak jika kita semua berani berdiri di sisi yang benar. Kini, saatnya bagi bangsa ini untuk memperbaiki dan menjaga integritasnya.